Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you? I wish you are healthy and have good condition. We are going to continue our material. After the last meeting, you did your first formative test from KD 3.1 about form, and now we will continue our material for Cadet 3.2. But before we start this lesson today, please start our lesson today by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. We have a few time for finishing our material, at least for 2 KD, because I think next month we are going to do our mid test ya. Jadi kurang lebih mungkin bulan depan kita sudah melaksanakan ulangan tengah semester. Jadi kita harus bisa menyelesaikan 2 KD dalam kurun waktu 2 minggu ini. Okay, next. Chapter 2. What should I do? From this sentence, what should I do? So it means that we have to focus with the word should. What is should? Jadi kita harus fokus dengan kata should. Apa itu should? Kalau dalam bahasa Indonesia, should di sini adalah keharusan. So today we are going to learn about something that should be done after someone say about something. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang mungkin dikatakan oleh orang lain atau orang terdekat kita. Okay, next. Kompetensi dasarnya menerapkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini atau waktu lampau, sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti kita belajar tentang should plus simple, should plus continuous, should plus perfect. Ya, jadi ada should be, nanti ada should have, should not, dan sebagainya. Kemudian poin 4.2, menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keharusan melakukan suatu tindakan atau kegiatan pada waktu yang akan datang, saat ini atau waktu lampau, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai. Jadi nanti selain kalian bisa memahami tentang patterns atau rumus dari should atau dari memberikan saran, maka kalian nanti juga bisa menyusun entah itu dialog atau entah itu menyusun kalimat menggunakan rumus dari should plus simple, should plus continuous, and should plus perfect. Okay. Next, I want to ask you about something. Have you ever asked and given someone first advice, second obligation, third recommendation, fourth opinion? Sudah pernah bertanya atau memberikan saran kepada seseorang atau belum? Mungkin saran, mungkin kewajiban, atau mungkin pendapat gitu. I think you have
done this part ya on your daily activities. Saya rasa kalian sudah sering bisa dikatakan memberikan pendapat kepada orang lain, mungkin itu teman atau kepada keluarga ya, tapi belum menggunakan bahasa Inggris ya, masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi sekali lagi hari ini kita akan mempelajari tentang asking and giving. The first advice, and then obligation, and then recommendation, and then opinion. Keempat-empatnya itu hampir sama, ya, pengertiannya itu sama, yaitu saran dan pendapat. Ya. Semuanya sama. Oke. Chapter school. After you are learning this material, you are able to be asking advice and giving obligation, recommendation, advice, or opinion. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa bertanya dan memberikan saran atau pendapat kepada orang lain. Tentunya menggunakan bahasa Inggris. Okay. Next. Okay, I have an example. It is about dialogue about Vino and mother. Okay. You can read from Vino until mother, ya. Mother and mommy. It is same, ya. Sama-sama antara Vino dan ibu. For Vino, Mom, where are you? And mother said, I'm here, my lovely son. Vino, Mom, look at my right elbow. What's wrong with you? I have fallen down from my bike. It's so hard. Mommy, you should be more careful when you ride the bike. Vino, when I faced the stall, suddenly there was a cat in front of me. And then, Mommy, don't be shy. Everything will be okay. Okay, from this dialogue, could you tell me which one is the example of giving advice? Ada yang tahu dari dialog tersebut mana yang merupakan, mohon maaf, mana yang merupakan giving advice? Ya, benar. Tentunya yang sudah saya yang sudah saya tebalkan ya. From Mommy, you should be more careful when you ride the bike. Jadi ada kata should di sini. Berarti ketika sudah ada kata should, maka di sini adalah memberikan pendapat atau nasihat. Tentunya harus dilakukan. Ya, dilakukan oleh si Vino. You should be more careful when you ride the bike. Jadi kamu harus hati-hati ketika mengayuh sepedamu. Ya, itu contohnya dari dialog ini. And next, I have more example. I have 4 example. There are 4 sentences. The first, you should have enough sleep. The second one, you should not smoke so much. The third, do you think I should apply for this job? And number 4, I feel sick. I shouldn't have eaten so much spicy food at the party. Nomor 1, apa itu artinya? Ya, you should have enough sleep. Kamu harus cukup tidur. Mungkin di sini menyarankan kepada seseorang untuk memiliki intensitas tidur yang cukup. Kenapa? Karena mungkin
si orang tersebut sakit sehingga memberikan advice seperti itu. Kemudian yang kedua, you shouldn't smoke so much. Kamu tidak seharusnya merokok. Mungkin karena si perokok itu batuk atau punya sakit paru-paru, sehingga diberikan advice untuk mengurangi merokok. Yang ketiga, do you think I should apply for this job? Kamu berpikir aku harus melaksanakan pekerjaan ini? Ya, ini apa? Ini berarti bertanya atau meminta saran atau meminta pendapat kepada orang lain. Misalkan saya meminta pendapat kepada anak-anak semua. Jadi di sini saya meminta pendapat dan anak-anak semua memberikan pendapat pada Pak Wahid. Apakah Pak Wahid harus mengerjakan pekerjaan tersebut atau tidak? And then number 4, I feel sick. I shouldn't have eaten so much spicy food at the party. Nah ini juga mungkin bisa memberikan saran ya, atau bertanya juga, karena di sini saya merasa sakit. Saya tidak seharusnya makan yang pedas-pedas pada malam pesta tadi, mungkin seperti itu ya. Itu. So we have two kind of expression in this material. The first is giving, and the second one is asking. Yeah, asking and giving. Okay, next. I have 4 examples from asking advice. The first, should I bla 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 ya. Jadi yang titik-titiknya diisi kalian sendiri, misalkan should I join the party tonight? Haruskah saya bergabung di pesta nanti malam? Nah, ini misalkan itu adalah contoh meminta pendapat atau nasihat. Do you think I should go to dentist? Do you think I should go to dentist? Mungkin sakit gigi, jadi pengen pergi ke dokter gigi. And then third, can you give me some advice about football in Indonesia? Dapatkah kamu memberikan saya nasihat atau saran untuk sepak bola di Indonesia? Advice di sini bisa diganti juga dengan opinion, obligation, or recommendation. And then fourth, what would you recommend to me on my teaching learning process? Apakah kamu akan memberikan saya pendapat tentang pembelajaran bahasa Inggris, misalkan. Yeah. So you are able to use from number 1 until number 4, yeah, for ask, advice, opinion, and then recommendation or obligation. Jadi kalian bisa menggunakan keempat-empatnya untuk bertanya atau meminta, ya. Jadi meminta saran atau pendapat. And then next, giving advice. I have 4 example from giving advice. Giving advice. What is giving advice? Memberikan saran atau pendapat. For example, I think you should go to the dentist. Saya pikir kamu harus pergi ke dokter gigi. And then second one, if I were you, I would go to the dentist. Jika saya menjadi kamu, saya akan pergi ke dokter gigi. I advise you to
go to the dentist. Aku menyarankanmu untuk pergi ke dokter gigi. You would be well advised to go to the dentist. Kamu akan lebih baik jika pergi ke dokter gigi. Itu contoh dari memberikan saran. Advice di sini pokoknya ketika ada kata advice bisa diganti dengan opinion ya, dan rekomendasi atau obligation. And we have a pattern ya in making suit, a pattern ya. But I will explain more about the pattern in the next meeting ya. Jadi sebenarnya ada lagi rumus penggunaan should yang perlu kalian ketahui. Nanti Pak Wahid akan memberikannya di pertemuan selanjutnya. Okay. To assess and to measure your understanding about this material, it is the simple one. It is not duties or assignment for you, but it is for your practice. Ya. Jadi di sini bukan sebuah tugas, tapi untuk mengukur pemahaman kalian. Tentunya di sini juga untuk berlatih menggunakan should ya, sebagai model dalam kalimat atau sentence. Okay. Give me one example of advice sentence that different from my examples. Each student should be different. Just write down on Google Classroom private comment. Jadi silakan kalian memberikan salah satu contoh, ya, berikan saya contoh kalimat memberikan nasihat atau pendapat kepada orang lain, tetapi sudah berbeda dengan apa yang saya contohkan. Kemudian masing-masing siswa juga dimohon untuk berbeda. Silakan kalian cukup tuliskan pada private comment atau di komentar ya, di kolom komentar pribadi ya dalam Google Classroom, kemudian kalian serahkan. Jadi nanti tetap Pak Wahid tuliskan tugas begitu, tapi kalian langsung menjawab di kolom komentar, kemudian diserahkan kepada Pak Wahid. Begitu ya. Kemudian untuk maksimal pengiriman adalah malam ini. Pak Wahid tunggu sampai malam ini. Jadi kalau sudah besok tidak Pak Wahid terima ya. Begitu. Jadi sekali lagi silakan kalian berikan saya satu contoh kalimat yang menggunakan should atau kalimat memberikan pendapat atau nasihat kepada orang lain. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar. Gitu. Oke. I hope you are able to understand this material, and don't forget to fill the attendance list. Jangan lupa untuk mengisi absen begitu. That's all for me. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And let's close this meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you.